Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Nur Kamila, NIM 2019 008177. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Size terhadap Return on Asset, studi kasus perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama Ibu Rati Kusuma Wardani, SEMSC, dan yang kedua Ibu Alfiatul Maulida, SEMM. Latar belakang. Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengelola ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan sebuah usaha, pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang menuntut manajemen untuk membuat keputusan guna mengatasinya. Adanya persaingan bisnis yang semakin kompetitif yang mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Salah satu perusahaan yang terdorong untuk selalu meningkatkan kinerja perusahaannya yaitu adalah perusahaan infrastruktur. Perusahaan infrastruktur adalah suatu sistem yang menjadi penunjang sistem sosial dan ekonomi, di mana secara bersamaan menjadi penghubung sistem lingkungan, di mana sistem ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam penggunaan aplikasi lain, infrastruktur bisa diartikan sebagai teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal, dan perangkat pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik. Penelitian ini dibuat guna mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, dan size terhadap return on asset pada studi kasus perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh likuiditas terhadap return on asset pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada periode 2017 sampai 2021? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh dari leverage terhadap return on asset pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI pada periode 2017 sampai 2021. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh dari size terhadap return on asset pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada periode 2017 sampai 2021. Berikutnya ada kajian teori, bisa dilihat sebagai berikut. Kerangka pikir hipotesis bisa dilihat sebagai berikut. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 19 sampel. Dan yang keempat ada teknik pengambilan data. Di sini saya menggunakan purposive sampling, di mana berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima ada uji data. Di sini saya menggunakan IBM SPSS. Yang keenam ada analisis data. Di sini saya menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokodestasitas. Analisis linear berganda dan uji hipotesis, di mana uji hipotesis di sini terdiri dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan uji determinasi atau uji R. Berikut hasil penelitian. Variabel pertama pada penelitian ini yaitu current ratio, berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Variabel kedua, cash ratio, tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset.
Variabel ketiga, debto total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan variabel keempat, yaitu size, tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Pada hasil uji F atau uji simultan, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel, semuanya berpengaruh secara simultan terhadap return on asset. Berikutnya, hasil uji determinan bisa dilihat sebagai berikut. Berikutnya ada kesimpulan bisa dilihat sebagai berikut. Terima kasih, salam dan bahagia.